Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Lembaga LPPS Palu yang hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan firman kepada kita pada hari ini. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Tuhan supaya kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan masih terus memberi kehidupan kepada kami. Dan sampai pada hari ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan merubah setiap cara hidup kami, cara kami memandang setiap keadaan hidup kami, supaya kami boleh hidup terus di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita kembali untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak salah jikalau saya mengatakan sebuah kalimat demikian bahwa melihat dan menyimpulkan sesuatu secara komprehensif adalah baik daripada melihat dan menyimpulkan sesuatu secara subjektif. Dengan kata lain saudara, bahwa akan menjadi sebuah persoalan yang akan berbahaya jikalau kita melihat sesuatu hanya dari satu sisi. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang pemuda yang mengalami penyakit yang sangat serius. Penyakit ini diakibatkan dikarenakan mengkonsumsi alkohol atau minuman keras pada setiap harinya. Dan pada saat seorang pemuda itu mengidap penyakit yang sangat serius itu saudara, dia merasa dan seolah-olah tidak ada harapan. Dan ironisnya pemuda itu justru menyalahkan Tuhan atas penyakit yang ada pada tubuhnya. Saudara, bukankah fenomena yang demikian sering terjadi dan terlalu sering kita melihat semuanya dari sisi keadaan yang sedang kita derita? Cara pandang kita terlalu sering salah dalam meresponi setiap keadaan kita, bukan? Fenomena ini akan juga terjadi kepada bangsa yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Ratapan 3 ayat yang ke-37 sampai dengan yang 40. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakannya untuk kita. Ayat yang ke-37. Siapa berfirman maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ayat yang ke-40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema dan judul yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah cara pandang yang benar dalam meresponi persoalan hidup. Cara pandang yang benar dalam meresponi persoalan hidup. Poin yang pertama saudara, cara pandangnya seperti apa yang harus kita miliki dalam meresponi setiap keadaan hidup yang sedang kita jalani. Yang pertama ialah mengakui tangan Allah senantiasa bekerja setiap saat. Mengakui tangan Allah senantiasa bekerja setiap saat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, bangsa Yehuda sedang mengalami pembuangan ke Babel selama 70 tahun lamanya. Di mana keadaan bangsa ini saudara tidaklah mudah. Ini merupakan sebuah situasi yang berat. Di mana dalam pembuangan ke Babel, mereka mengalami kondisi hidup yang sangat tragis dan sangat menekan hidup mereka. Sebagian dari mereka mengalami kematian dan yang lain ditawan sebagai tawanan perang. Harta milik mereka dirampas dan tanah mereka diperdaya oleh orang-orang yang menjajah mereka.
sehingga sangat sulit untuk menyambung kehidupan, saudara. Dan yang sangat memukul hati dan hidup bangsa itu ialah pada saat mereka kehilangan apa yang terpenting dalam hidup mereka, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem dihancurkan hingga yang tersisa hanyalah puing-puingnya yang rata dengan tanah. Yerusalem yang dulunya mereka bangga-banggakan dan sekarang terkenal dan sangat tersohor, kini menjadi puing-puing reruntuhan. Sehingga terbesit dalam pikiran mereka bahwa Allah benar-benar meninggalkan mereka dan melupakan umatnya di tengah keadaan yang sedang mereka hadapi. Yerusalem yang dulunya dilihat sebagai umat pilihan Allah ternyata hancur. Keadaan yang memberikan ketidakmengertian bangsa Yehuda akan kehendak Tuhan. Sehingga dalam teks ini, saudara, Nabi Yeremia sedang memberikan sebuah pengertian yang benar akan kehendak Tuhan kepada bangsa Yehuda yang sedang mengalami keterpurukan dan keadaan yang begitu berat, bahwa Tuhanlah yang mengizinkan semua itu terjadi. Dengan kata lain, saudara, bahwa keadaan yang dialami oleh bangsa itu merupakan sebuah keadaan yang diizinkan oleh Allah terjadi atas bangsa itu. Nanti kita akan lihat mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tetapi kita akan melihat bagaimana ikut campur tangan Allah dalam hidup umatnya. Dalam bagian ini perhatikan kepada bangsa Yehuda bahwa perlakuan yang sedang dilakukan oleh bangsa Babel merupakan sebuah tindakan yang hanya dapat terjadi atas izin Tuhan. Bangsa Babel tidak akan dapat melakukan hal yang demikian, saudara, jikalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, bahwa hanya Tuhan yang berotoritas penuh dalam seluruh hidup umatnya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi bukan karena Allah adalah Allah yang kejam terhadap bangsa itu. Justru Allah mengizinkan hal itu terjadi supaya bangsa Yehuda mengerti bahwa Allah selalu memperhatikan dan memperdulikan umatnya. Dari mana bisa kita tahu, saudara, bahwa Allah memperhatikan dan mempedulikan umatnya? Kita bisa lihat dalam ayat sebelumnya yang terdapat dalam ayat 31 sampai dengan ayat 36. Dikatakan bahwa sebab Tuhan tidak akan menolak kita untuk selama-lamanya. Ia berbelas kasihan, tetap mengasihi dengan kasih yang tak ada batasnya, dan Tuhan mengetahui dan memperhatikannya. Tuhan ingin memberitahukan kepada umatnya, mengapa kamu harus takut dan seolah-olah engkau ditinggalkan oleh Allah. Kita dapat melihat bahwa Allah berfirman pasti akan terjadi. Dan Tuhan yang memerintahkannya. Di sini Tuhan ingin memperlihatkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang mampu melakukan segala sesuatu tanpa seizin Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 9 mengatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Keadaan bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan. Keadaan yang begitu sulit diizinkan oleh Tuhan terjadi atas bangsa itu. Yakobus 4 ayat 14 sampai dengan 15 mengatakan bahwa sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Hanya Tuhan yang mengetahui. Hanya Tuhan yang menghendaki jikalau kita bisa hidup sampai saat ini. Manusia bisa memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hidup kita sepenuhnya berada dalam kedaulatan Allah dan otoritas penuh ada di pihak Allah. Kita bisa melihat bagaimana fenomena yang terjadi dalam hidup Ayub, saudara. Di mana iblis yang mencobai Ayub, tetapi iblis tidak akan dapat mencobai dia jikalau tanpa seizin Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:13 mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan mengetahui dan memperhatikan kemampuan yang kita miliki. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan umatnya menjalani segala keadaan yang dengan sendirian, melainkan Allah selalu ada kepada umatnya dalam segala keadaan. Mungkin saudara dan saya pada hari ini sedang mengalami keadaan yang cukup sulit, sedang berada di bawah tekanan
dan banyak hal dan lain sebagainya. Ingat saudara, sesungguhnya Tuhan selalu bekerja dan ingin memberi tahu kepada kita semua bahwa apa yang selama ini kita andalkan dan yang kita anggap penting, yang menjadi jaminan dan dapat kita pakai untuk selalu memperhatikan hidup kita, akan hilang suatu waktu. Tetapi di saat saya dan saudara menjaminkan seluruh hidup kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi jaminan hidup kita, yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Karena Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Kita akan mampu menjalani hidup sesusah apapun dan bahkan dalam tekanan-tekanan apapun. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Cara pandang yang benar dalam menghadapi persoalannya ialah mengakui bahwa tangan Allah senantiasa bekerja setiap saat kepada umatnya. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua ialah mengakui identitas kita sebagai manusia yang senantiasa harus hidup bersyukur. Saudara, di tengah berlangsungnya kehidupan bangsa Yehuda di pembuangan Babel, mereka harus hidup berserah kepada Tuhan. Mereka harus menjalani kehidupan mereka di pembuangan Babel selama 70 tahun. Mereka, karena Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Dalam bagian ayat ini terlihat bahwa Nabi Yeremia tampak menegur dirinya sendiri atas keluhan yang sudah dilakukannya sebelumnya. Yang di dalamnya ia terlihat menganggap Allah yang tidak baik dan sangat keras kepada bangsa itu. Ini disebabkan saudara karena sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, di mana dia hanya fokus kepada keadaan dan kondisi yang sedang terjadi, sehingga melupakan kasih setia Allah. Karena itu dalam ayat ini Nabi Yeremia menegaskan dan menegur dirinya sendiri dan mengingatkan kepada bangsanya untuk kembali melihat kasih setia Allah. Nabi Yeremia mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Ini merupakan respon Nabi Yeremia di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan, dengan tujuan supaya bangsa yang sedang mengalami keterpurukan dan tekanan tidak hidup dalam keluhan-keluhan mereka. Kendati pun mereka sedang mengalami keadaan yang cukup sulit. Nabi Yeremia saudara ingin mengubah cara pandang dan keluhan dari bangsa Yehuda atas keadaan mereka, di mana mereka mengeluh, menggerutu, dan bahkan tidak menerima keadaan mereka. Dan yang sangat ironisnya, mereka mempertanyakan di manakah Tuhan di saat mereka mengalami keadaan yang cukup sulit. Nah, di sini sebenarnya Nabi Yeremia ingin mengarahkan cara pandang mereka atas keadaan yang sedang mereka hadapi, menuju kepada cara pandang yang benar, bahwa orang hidup tidak seharusnya mengeluh atas keadaan mereka, melainkan mengucap syukur atas keadaan yang sedang mereka hadapi. Nabi Yesaya juga mengatakan hal yang demikian, saudara. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada Allah. Hanya orang yang hidup. Kita adalah orang-orang yang hidup di hadapan Allah. Seharusnya seluruh kehidupan kita jadikan sebagai ucapan syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita memiliki pengharapan. Nabi Yeremia mengatakan bahwa karena mereka memiliki pengharapan. Di dalam ayat yang 21 sampai dengan yang ke-24 memperlihatkan bahwa begitu besar kasih Allah dan tak pernah habis-habisnya, yang selalu baru tiap hari. Oleh sebab itu aku memiliki pengharapan, di mana selama ada hidup masih ada harapan. Dan karena itu saudara, bukan mengeluh dan menganggap bahwa segala sesuatunya buruk, dan harus menganggap bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Jadi saudara, dalam bagian ini Nabi Yeremia ingin mengarahkan cara pandang bangsa Yehuda kepada dosa-dosa mereka, bukan mengeluhkan keadaan mereka. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya, supaya bangsa Yehuda mengerti bahwa yang seharusnya mereka keluhkan ialah hukuman yang adil atas dosa-dosa mereka.
dengan tujuan supaya menyadari bahwa mereka telah berbuat dosa terhadap Allah untuk menuju kepada hal yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kepada Allah adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam menjalani seluruh kehidupan. Hilangnya rasa ucapan syukur kepada Allah di tengah keadaan yang terpuruk akan membuat keadaan kita semakin terpuruk, saudara. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 bahwa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dalam penderitaan ialah ketika kita senantiasa memandang salib Kristus yang memberi harapan dan keselamatan. Jadi saudara, bagian yang kedua mengajarkan kita bahwa kita harus hidup mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Walaupun di tengah keadaan dan yang begitu sulit, kita harus selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan bagian yang ketiga ialah cara pandang yang benar dalam meresponi persoalan hidup ialah kita harus memberi diri untuk memenuhi maksud Allah. Beberapa kali dalam Alkitab disebutkan tentang pentingnya menguji diri untuk menemukan apa yang tidak benar dan yang tidak menyenangkan hati Allah. Pemazmur berdoa, "Ya Allah, selidikilah aku dan kenallah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong." Dengan demikian, dengan hal yang sama saudara, Nabi Yeremia menggemakan nasihat yang sama kepada bangsa Yehuda. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Bangsa Yehuda terlalu sibuk dengan keluhan-keluhan mereka atas keadaan yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak mampu untuk berpikir, mengapa kami mengalami keadaan yang demikian sulit? Mereka tidak mampu mengerti kehendak Tuhan. Mereka tidak mampu mengerti maksud Tuhan dengan keadaan mereka. Dengan demikian, mengapa Nabi Yeremia perlu menggemakan sebuah nasihat yang dapat mengubah cara pandang bangsa itu terhadap keadaan mereka, dengan tujuan mampu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan supaya bangsa Yehuda berpaling kepada Tuhan dengan cara menyelidiki dan memeriksa sehingga dapat menyadari dan kembali kepada Tuhan. Mari saudara, kita terus belajar untuk memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menaikkan keberatan-keberatan kita kepada Tuhan, berdiam di kaki Tuhan lebih baik saudara daripada mengajukan protes yang begitu banyak di hadapan Tuhan. Menyelidiki hati, memeriksa hidup di hadapan Tuhan lebih indah saudara daripada harus protes dan tidak menyadari kesalahan kita di hadapan Tuhan. Apalagi kita tidak pernah berpikir mengenai rencana Tuhan dengan keadaan yang menimpa kita. Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita memandang setiap keadaan persoalan hidup kita. Tuhan mau mengajarkan suatu hal yang begitu indah supaya kita terus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi keadaan-keadaan yang begitu sulit di dalam kehidupan kita. Cara pandang yang benar ialah mengakui Tuhan selalu bekerja senantiasa. Dan cara pandang yang benar ialah selalu mengucap syukur di tengah keadaan yang begitu sulit. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi dengan sendirian. Cara pandang yang benar ialah menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Bukannya terus mengeluh, protes terhadap Tuhan. Tetapi kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya ialah memiliki cara pandang yang benar menentukan sebuah kualitas hidup. Cara pandang yang benar memperlihatkan kualitas iman kita saudara. Memiliki cara pandang yang benar memberikan sebuah kekuatan dan penghiburan di dalam menghadapi keadaan kita.
Memandang Kristus di tengah persoalan hidup merupakan sebuah kekuatan yang melampaui besarnya persoalan hidup kita. Cara pandang kita menentukan bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi keadaan hidup kita. Bagi saudara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh diingatkan lagi oleh Tuhan. Bagaimana kami memandang setiap keadaan kami, Tuhan. Firman mengajarkan kami supaya kami terus memandang dengan cara pandang yang benar, yaitu mengakui bahwa Tuhan selalu ada dan bekerja setiap saat dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus boleh hidup mengucap syukur di tengah keadaan kami. Dan biarlah kami terus boleh memberikan setiap hati kami, sehingga kami boleh terus kembali kepada Tuhan. Sehingga kami boleh kuat di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.